Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada. Saya yakin dan percaya kasih dan penyertaan Tuhan selalu menyertai kita sekalian. Nas yang menjadi perenungan kita pada hari ini diambil dari Perjanjian Baru dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22 dengan perikop kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Pertama-tama saya akan mengambil tema yaitu pertemuan jemaat yang benar di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang besar dan memiliki aktivitas rohani yang sangat baik. Mereka suka berkumpul bersama-sama di dalam sebuah rumah atau di dalam sebuah tempat untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Sepertinya ketika kita mendengar memecah-mecahkan roti dan berdoa, tidak ada yang salah, bukan? Terlebih Alkitab juga menyatakan bahwa salah satu ciri jemaat mula-mula adalah berkumpul, memecah-mecahkan roti dan meminum anggur. Pada waktu itu memang kegiatan memecah-mecahkan roti dan meminum anggur ada di dalam ajaran Yesus tentang perjamuan terakhir. Kita bisa lihat pada Injil Matius pasal yang ke-26. Berbeda dengan kondisi atau realita kita pada saat ini, di mana ajaran Yesus tentang memecah-mecahkan roti dan meminum anggur kita tuangkan di dalam bentuk liturgi perjamuan kudus. Sehingga walaupun belum ada bukti yang mendukung secara kuat, ada kemungkinan bahwa perjamuan Tuhan atau liturgi memecah-mecahkan roti dan meminum anggur untuk memperingati pengorbanan Yesus. Seharusnya dengan mengadakan pertemuan-pertemuan seperti itu, jemaat Korintus akan lebih memahami makna dari perjamuan kudus itu sendiri. Akan tetapi di sini Paulus justru mengatakan bahwa Paulus sendiri tidak memuji jemaat Korintus atas pertemuan-pertemuan atau perjamuan yang mereka lakukan. Tetapi Paulus justru mengatakan bahwa jemaat Korintus itu buruk dan ia memandang sebelah mata jemaat Korintus. Apa saja keburukan yang dimaksud oleh Paulus? Dan mengapa Paulus memandang sebelah mata jemaat Korintus? Pertama, adanya perpecahan di dalam jemaat Korintus itu sendiri pada setiap pertemuan-pertemuan mereka. Seharusnya ketika jemaat Tuhan berkumpul, kita tahu di situ harus ada kesehatian atau sehati dan sepikir antara jemaat satu dengan yang lain. Akan tetapi di jemaat Korintus terdapat perselisihan ketika mereka berkumpul. Ada kemungkinan perselisihan tersebut terjadi karena karunia yang diperoleh dan masing-masing jemaat di Korintus menganggap bahwa karunia adalah hal yang paling penting, bukan menggunakan
karunia tersebut untuk membangun jemaat satu dengan yang lainnya. Keburukan yang kedua adalah mereka berkumpul untuk perjamuan Tuhan, tetapi tidak melakukannya untuk Tuhan. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Karena mereka justru tidak membawa atau mereka tidak memahami makna di balik perjamuan Tuhan itu sendiri. Tetapi justru menganggap perjamuan Tuhan sebagai kesempatan makan dan minum sepuas-puasnya, karena pada zaman dahulu anggur memang minuman yang biasa untuk diminum. Walaupun kita tahu bahwa anggur itu mengandung alkohol. Karena Yesus sendiri dalam perjamuan terakhir memecah-mecahkan roti dan meminum anggur, sebagian orang menganggap bahwa perjamuan Tuhan berarti boleh makan roti sekenyang-kenyangnya dan minum anggur sebanyak-banyaknya. Di dalam pertemuan jemaat kita pada saat ini ada beberapa bentuk ibadah yang biasa kita lakukan dan kita ikuti. Di sini saya mengambil contoh, yaitu ibadah rumah tangga yang pada umumnya dilakukan di rumah jemaat masing-masing secara bergiliran. Pernahkah kita memikirkan apakah kita datang dalam ibadah rumah tangga tersebut nama Tuhan yang dipermuliakan? Ataukah kita datang hanya untuk bertemu teman-teman untuk menggosipkan orang lain? Atau justru menjadi kesempatan untuk kita makan enak karena tidak mau kalah dengan jemaat yang lain, ataupun tuan rumah berlomba-lomba untuk membuat perayaan yang besar dan menyaingi jemaat yang lain? Bukankah kita seharusnya bertemu untuk saling menguatkan, saling menopang, dan saling membagi hidup kita? Bukan makanan yang penting, tetapi kasih yang jauh lebih penting. Kasih yang ada di tengah-tengah kita. Mari saat ini kita introspeksi diri kita masing-masing agar setiap kita menghadiri ibadah maupun pertemuan-pertemuan, kita memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan melalui 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-17 sampai yang ke-22 ini semakin memperkuat iman, kasih, dan percaya kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan selalu mempermuliakan nama Tuhan di kehidupan kita hari lepas hari. Amin untuk firman Tuhan. Kita masuk dalam saat yang teduh, kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Oh Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai kehidupan kami sampai pada saat ini. Terima kasih atas berkat, nafas kehidupan, kesehatan, serta kekuatan yang selalu Engkau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Terima kasih juga ya Bapa atas perenungan firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Jangan kiranya Engkau biarkan firman itu tadi berlalu begitu saja, tetapi biarlah firman tadi menjadi kekuatan, pegangan, maupun pedoman bagi kehidupan kami ke depannya. Biarlah firman tadi selalu terus bertumbuh dan berkembang di dalam loh hati kami. Bantulah kami juga ya Bapa untuk terus mempermuliakan nama-Mu, karena kami tahu tiada kuasa yang lebih besar selain dari kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami memohon. Amin.